Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inayah, Product Safety dari PT Kahoida Citra Garment. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 langkah pencarian patahan jarum. Kenapa sih operator itu kalau patah jarum harus dicari? Tujuannya apa sih? Bahayanya apa? Nah, perlu diketahui ya bahwa tujuan dari 4 langkah pencarian jarum patah itu adalah untuk menghindari terjadinya kontaminasi patahan jarum pada garment. Bahayanya itu apa jika terjadi kontaminasi patahan jarum pada garment? Salah satu contohnya yaitu konsumen di Jepang menemukan sepotong patahan jarum di kerah kaos anak. Ketika kaos tersebut digunakan oleh si anak dan patahan jarumnya melukai leher si anak tersebut. Kejadian itu sangat membahayakan sekali, bukan? Maka dari itu, untuk menghindari kejadian tersebut, berikut 4 langkah pencarian jarum patah yang harus dilakukan. Sebelum melakukan langkah yang pertama, berikut ini adalah peralatan yang harus disiapkan untuk melakukan 4 langkah pencarian patahan jarum. Yang pertama ada needle box atau box jarum. Needle box ini berfungsi untuk menyimpan patahan jarum. Lalu yang kedua ada magnet pen atau pen magnet. Magnet pen ini berfungsi untuk mencari patahan jarum di sekitar area mesin jahit, piringan benang, tiang benang, sepatu mesin, dan di dalam bak minyak atau oil tank. Yang ketiga ada sweeper magnet atau magnet lantai. Sweeper magnet ini berfungsi untuk mencari patahan jarum di lantai dengan radius 2 meter. Kemudian yang keempat ada red bin atau ember merah. Red bin ini berfungsi untuk menyimpan bundel garment atau panel garment yang terkontaminasi patahan jarum. Yang kelima ada hand detector atau detektor tangan. Hand detector ini berfungsi untuk mendeteksi patahan jarum secara manual menggunakan tangan. Sebagai catatan, berikut adalah tempat di mana patahan jarum bisa ditemukan. Yang pertama, mesin feed dog. Yang kedua, bak minyak. Yang ketiga, piringan benang. Yang keempat, lantai produksi. Yang kelima, troli, dan yang keenam, meja gambar. Ini adalah contoh operator yang sedang menjahit, kemudian jarumnya patah. Ini adalah gerakan lambat dari terjadinya patahan jarum. Bisa dilihat dari bentuk dan panjang jarumnya yang tidak sempurna. Ketika jarumnya patah, operator harus memastikan apakah patahan jarumnya masih menempel di area jahitan dan tidak perlu membongkar mesin atau melakukan langkah-langkah berikutnya. Apabila patahan jarum tidak ditemukan di area jahitan, maka operator harus memanggil mekanik untuk membongkar mesin dan melakukan langkah pertama pencarian patahan jarum dengan menggunakan magnet pen. Perlu diperhatikan, sebelum membongkar mesin, mekanik harus melepaskan jarum yang masih menempel di mesin jahit. Kemudian dimasukkan ke dalam needle box atau box jarum. Tujuannya agar jarum tersebut tidak terjatuh saat dibawa ke ADM jarum untuk ditukar. Di langkah pertama, pencarian patahan jarum harus dilakukan secara teliti di mesin feed dog, area meja mesin jahit, piringan benang, dan oil tank. Jika ditemukan patahan jarum, maka harus segera ditukarkan ke ADM jarum dengan menunjukkan patahan jarum yang sudah lengkap. Jika setelah dilakukan pengecekan menggunakan magnet pen pada mesin tidak ditemukan patahan jarum, maka lakukan langkah yang kedua, yaitu pencarian patahan jarum menggunakan sweeper magnet atau magnet lantai dengan radius 2 meter ke depan, belakang, samping kanan, dan kiri.
Jika setelah dilakukan pengecekan menggunakan sweeper magnet atau magnet lantai tidak ditemukan, segera bawa semua garmen dan komponen sewing yang ada di sekitar meja sewing menggunakan red bin atau ember merah ke area mesin metal detektor untuk dilakukan pengecekan menggunakan mesin metal detektor dan hand detector oleh orang yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk barang yang terkontaminasi patahan jarum. Jika setelah melewati mesin metal detektor dan pengecekan menggunakan hand detector ditemukan patahan jarum, semua garmen atau komponen bisa segera dikembalikan untuk dijahit kembali, dan jarumnya bisa ditukar ke ADM jarum. Jika patahan jarum tidak ditemukan dengan cara atau metode yang dipakai, semua garmen harus dimasukkan ke disposal box untuk dimusnahkan dan dibuatkan berita acara sebagai persyaratan untuk mendapatkan jarum yang baru. Itulah 4 langkah proses pencarian patahan jarum di area produksi. Kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.